itu gampang-gampang susah. Assalamualaikum. Artinya apa? Datang di podcast Tetap Ilmu berjalan Politik dengan lancar sejauh ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, penonton setiap podcast Daily Talk Politik Universitas Bangka Belitung. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentu harus semangat dalam menjalankan aktivitas. Kali ini teman-teman kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni MBKM dalam bingkai penelitian. Nah, di studio kali ini sudah hadir tamu kita istimewa, yakni seorang mahasiswi yang juga menjalankan program tersebut. Kita sapa terlebih dahulu. Halo. Halo teman-teman semuanya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Celia Octavianus. Saya mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021 yang memang sekarang sedang menjalani proses MBKM. Iya, namanya Sally Octavianus ya, teman-teman, mahasiswa program studi Ilmu Politik Ilmu Politik. yang sekarang masuk di semester 7. Nah, Sally ini juga sudah ikut ya dalam program MBKM. Nah, sebelumnya nih Sally, agar teman-teman semua juga lebih mengenal apa itu MBKM, boleh dong disampaikan program MBKM ini seperti apa, kemudian sampai Sally dan teman-teman ini lolos seperti itu dalam program MBKM. Silahkan. Jadi seperti yang udah Mbak sampaikan sebelumnya, memang MBKM ini punya kepanjangannya itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana MBKM ini merupakan program yang dirancang oleh Kemendikbud untuk para mahasiswa, tentunya untuk para perguruan tinggi, yang dimana ini menjadi alternatif bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan, untuk memberikan pengalaman dalam dunia kerja nantinya. Jadi memang MBKM ini merupakan suatu program yang sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Nah, Sally tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga ya bagi teman-teman. Boleh di-spill sedikit nih, bisa akhirnya lulus dan berapa kelompok atau berapa orang yang dinyatakan lulus? Jadi sebelumnya memang MBKM ini kalau dari seluruhnya itu memang banyak ya Mbak, tapi kalau memang di ilmu politik ini ada sekitar 80-an yang tahun ini yang mengikuti, 80 lebih lah mungkin, yang mengikuti program MBKM. Jadi memang salah satunya itu kami, tim saya yang mengambil MBKM ini, ada saya sendiri ini ada 3 tim, di mana 3 orang, yaitu teman-teman saya juga yang memang dari satu kelas dan satu jurusan juga mengikuti MBKM ini. Iya, menarik ya, Sally dan teman-teman. Cukup banyak juga ya di prodi ilmu politik, 80 orang. Kalau kita membaca MBKM ini kan banyak programnya, ada KKN tematik, kemudian magang, kemudian juga ada riset. Nah, Sally dan teman-teman ini mengambil yang bagian apa sih gitu? Jadi untuk MBKM ini sebenarnya memang berbicara banyak sih Mbak programnya. Memang sedari awal kami prosesnya ini memang nggak mudah juga kan, dari yang tadi pendaftaran juga, kemudian kami banyak juga yang proses-proses yang dilalui, seperti memang sebelum MBKM ini memang ada beberapa bimbingan yang kami lakukan terhadap beberapa dosen, lalu kami diarahkan untuk ke ngambil program yang mana yang menurut kami sesuai dengan kemampuan, lalu kemungkinan yang memang bisa kami jalani selanjutnya. Dan memang untuk program ini sendiri, untuk saya dan kelompok, sebenarnya ini memang ada pertimbangan juga sih Mbak, gak langsung bisa memilih riset, karena memang itu kemarin di ilmu politik sendiri kebanyakannya mengambil magang. Oh, iya. Nah, dan kebetulan saya sendiri yang mengambil magang itu. Nah, tapi karena ada proses bimbingannya tadi, bahwasanya diarahkan MBKM ini bukan hanya terfokus hanya kepada magang, dan ada banyak program-program yang lainnya memang bisa berpengaruh gitu loh untuk mahasiswa, untuk kita sebagai
nantinya untuk menjadi lulusan yang mempunyai pengalaman yang banyak. Nah, lalu memang dari proses tadi, bimbingan tadi, lalu beberapa kali bimbingan lagi, nah barulah saya dan kelompok tentunya memilih riset dari beberapa program. Kalau nggak salah itu ada sekitar 8 ya, emang 8 program yang memang dikemukakan dari Kemendikbud program EBKM, benar. Dan salah satunya ini riset yang kami ambil. Iya, dan cukup menarik ya Sally menyampaikan kalau teman-teman mungkin lebih banyak di magang, kemudian KKN tematik, Sally dan teman-teman memutuskan nih untuk riset. Nah, boleh tahu ini risetnya apakah masih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maksudnya tidak sampai ke lokasi yang cukup jauh atau di mana gitu, boleh ceritakan? Jadi memang sebelum kami turun lapangan pun memang ada beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Proses-prosesnya itu kami itu awalnya memang mengambil di Bangka Belitung, namun adanya beberapa perubahan dan mungkin pertimbangan juga karena kondisi, jadi memang kami mengambil di luar Bangka, tapi masih satu provinsi sih, di Belitung. Jadi memang sebelumnya itu memang mengambil di sini, lalu karena banyak pertimbangan dan bimbingan tadi, jadi karena suatu kondisi juga kan, dan menariknya kami mengambil riset ini karena menurut kami memang riset ini belum pernah dilakukan dan masih baru sekali beritanya tentang yang mau kami bahas. Jadi menariknya di situ, karena memang ketika kita mau mencari hal-hal yang memang belum baru aktual gitu ya, benar-benar. Nah, kebetulan memang saya asli Belitung, Mbak. Yang dimana memang tempatnya juga kan bisa saya tahu, jadi bisa juga mengakses gitu. Seperti apa untuk proses penelitian yang sudah dilakukan sampai sekarang? Jadi memang penelitian ini sebelumnya karena gak mudah kan, Mbak. Emang yang penelitian yang kami ambil ini ya emang ada pro kontranya. Memang konflik itu emang ada yang pastinya, karena emang menarik sekali buat kami riset karena di situ. Jadi memang pas proses awalnya itu juga nggak mudah gitu, Mbak. Ada beberapa tahap-tahap untuk sebelum kami turun lapangan pun dan membuat laporan segala macam itu memang sulit gitu loh. Dari pertama izinnya, lalu bagaimana kita mencari tahu kultur masyarakatnya, karena memang kita nggak tahu kan gimana kondisi masyarakat di sana itu seperti apa, lalu bagaimana juga budayanya, apakah memang walaupun kita masih serumpun ibaratnya kan, mungkin kebudayaan mereka berbeda gitu loh. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan kami gitu loh saat sebelum turun lapangan. Jadi kami harus mencari tahu bagaimana kondisi dari masyarakatnya, ekonominya, sosial ataupun budaya dari mereka itu. Jadi memang ada begitu tantangan buat saya dan kelompok, buat tim saya dalam melakukan riset ini. Seperti memang sedikit cerita ya, Mbak. Waktu itu memang pas sebelum kami turun lapangan kan pasti ada berunding dulu kepada pihak yang bersangkutan, kepada desa, koordinasi menjalin komunikasi. Nah, memang mereka ini karena sebelumnya ini terjadi konflik, mungkin mereka sedikit sensitif mungkin Mbak. Jadi saya itu pertama kali membukakan komunikasi, mencoba berkomunikasi kepada pihak pun memang mereka menutup diri, dan pesan saya pun sehingga cuma di read doang, kayak nggak ada respon sama sekali. Sampai benar-benar kayak menantang gitu, apakah masih bisa ya riset kita ini dilanjutkan. Tapi balik lagi kepada saya dan tim, memang sedari awal tujuan kami untuk MBKM ini memang nekat juga kan, karena berani untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya belum kami lakukan. Jadi
alhamdulillahnya kami itu beruntungnya mendapatkan akses gitu Mbak dari nenek teman saya. Oh iya, Yang artinya yang dengan orang asli situ orang untuk asli situ, memudahkan itu. heeh. Oke, baik. Jadi kalau kita mendengar pengalaman dari Sherly dan teman-teman cukup membuat apa ya, semangat dan adrenalinnya tertantang ya Sherly, dan alhamdulillah berprosesnya juga cukup baik, masih terus berjalan. Kemudian artinya metode penelitian yang teman-teman lakukan langsung ya untuk kualitatif atau Iya. seperti apa ini? Kualitatif. Jadi kami melakukan observasi ketika kami sudah mendapatkan akses itu, kami langsung memang nggak menunggu terlalu lama kan, takutnya nanti makin lama makin Iya. nanti. Jadi ketika ada ruang, ada space Langsung buat kami, gercep gitu ya. langsung datang. Memang waktu itu pertama kali ke sana itu kan memang langsung kami nggak langsung wawancara Mbak, menyampaikan bahwasanya kami ini sebagai mahasiswa bukan ada di pihak pro ataupun Iya, kontra. netral, Nah, benar. jadi kami sebagai mahasiswa ini memang berada di pihak netral gitu. Benar. Jadi sebelum melakukan memang wawancara, kami mungkin explore dulu tempatnya, Iya, bagaimana masyarakatnya, terus pekerjaan masyarakatnya seperti apa. Mungkin kan bisa menyesuaikan juga nanti kan. Iya benar. Nah, kalau saya lihat juga dari apa ya, ini kan kaitannya perizinan pembangunan tambak udang ya di Pulau Seliu. Apa ya, bisa dilihat masyarakat di situ memang sebagian besar mata pencahariannya nelayan, sehingga dengan adanya apa ya program yang akan dilakukan ini cukup membuat mereka khawatir gitu ya. Ya memang. Nah, sampailah kami pas waktu sekitar bulan lalu barusan kami melakukan turun lapangan. Nah, memang kami ini beberapa kali Mbak, memang kan riset ini nggak harus satu kali langsung selesai. Jadi ada beberapa kali proses kami sekitar bulan Juli, lalu bulan Agustus kami melakukan riset. Nah, di awal bulan Juli itu kami pertama melakukan penelitian itu memang kepada nelayan dulu. Iya. Habis itu kami melakukan beberapa wawancara bagaimana aktivitas mereka, lalu penghasilan mereka juga kan. Mungkin ada juga terhadap penghasilan mereka ini, adakah mungkin faktor-faktor yang lain daripada mungkin kan kalau cuman sebagai nelayan juga nggak akan mungkin cukup kan. Benar. Nah, mungkin ada sampingan. Nah, kami mencari tahu itu juga kan. Nah, pertama kali itu mewawancarai nelayan itu. Iya. Lalu kemudian ada tokoh adat juga yang kami wawancarai sebagai ibaratnya pemimpin mereka lah di situ juga kan. Wawancara kunci istilahnya, kunci. benar. Tokoh adat yang memang tahu bagaimana budayanya di situ kan. Lalu barulah kami terakhir itu koordinasi dengan pihak desa terkait bagaimana kami mau mewawancarai juga ke tambak tadi kan. Memang proses di awal itu memang agak lumayan belum dapat akses Mbak memang. Ya, jadi butuh proses. Nah, artinya proses dari mulai kamu apa ya, mungkin agak kesulitan lah bisa dibilang sampai akhirnya bisa masuk ke tambak itu cukup berapa? 2-3 bulan atau berapa sampai? 1 bulan sih. 1 bulan. Iya, artinya bulan kembali lagi baru bisa. Baru bisa. Teman-teman 3 orang ini artinya stay di Belitung saat. Ya memang kami waktu pas mau penelitian itu memang kami datang cuman bertiga waktu itu. Sedikit juga informasi, memang waktu itu bukan karena memang dosen fasilitatornya nggak bisa ikut, karena memang Bu Tiara masih urgent waktu itu memang keadaan. Jadi memang waktu berangkat pertama kami satu tim itu cuma orang bertiga yang berangkat, jadi memang agak kesulitan Mbak gitu. Karena meskipun kamu orang asli daerah situ ya tetap kesulitan. Iya, emang agak kesulitan karena memang kami itu nyebrang pulau lagi Mbak. Nyebrang pulau lagi. Jadi kan dari Bangka ini ke Belitung, habis itu ke pulaunya lagi. Ke pulau lagi. Iya, kalau kita lihat di benar di Seliu gitu ya. Jadi memang kami itu memang aksesnya juga lumayan jauh, perjalanan jauh memang jadi agak lumayan menguras juga kan. Menguras tenaga dan waktu, pikiran juga. Iya benar. Nah,
EBKM ini juga masuk dalam artinya apa ya, pengalaman praktis teman-teman mahasiswa ya selama 1 semester, bener ya? Benar. Iya, jadi tidak lagi ada beban teman-teman untuk belajar teori di kelas ya, artinya 6 bulan 1 semester teman-teman langsung ke lapangan, misal kayak Sally dan teman-teman langsung ke riset seperti itu. Nah, kolaborasi Sally dan artinya ada apa bahasnya, dosen pembimbing atau Dosen fasilitator. dosen fasilitator ya. Ini seperti apa kolaborasi teman-teman? Apalagi kan di awal cukup ada kesulitan ya, meskipun alhamdulillah sudah bisa teratasi. Dan memang untuk dosen kami yang pas kami turun lapangan yang kedua bulan Agustus lalu memang jadi kami kembali lagi ke tempatnya, dan alhamdulillah setelah kami melakukan penelitian pertama kemarin adalah membuka celah sedikit. Jadi memang pas waktu Ibu Tiara dosen selaku dosen fasilitator kami, dan memang udah bisa lah langsung masuk ke kantor desa gitu kan, ada bahas bincang-bincang, dan memang secara dosen kami juga mengatakan memang waktu itu kayak mereka ini membuka diri Mbak, tapi kayak responnya itu Mungkin gimana? belum bisa terlalu luas. Nah, ada belum terlalu ada hal-hal yang berusaha untuk ditutupin Iya, masih gitu jadi- ya, karena khawatir gitu ya. Jadi kami pun pas turun lapangan tuh jadi dapat data itu memang pure dari masyarakat, dari Benar. nelayan tadi. Nah, mungkin dari situlah kami menyimpulkan bahwasanya memang dari pihak desanya pun sendiri kayak nggak membuka akses itu. Iya, Jadi benar. masyarakat agak sedikit kesulitan gitu. Jadi pun kami beberapa kali kemarin wawancara. Jadi gini Mbak, dari beberapa wawancara itu kayak nelayan kemarin kan memang mereka mengkhawatirkan ada pembangunan tambak udang ini ada kerusakan ekologis, Lingkungan ekologis, yang mungkin akan disebabkan karena keresahan nelayan ini bukan serta-merta mereka baru mau membangun gitu loh. Benar. Karena memang tambak udang ini ada di darat, ibaratnya di darat, di Membalong itu, yang mereka mengeluhkan juga karena dampak dari tambak udang tadi kayak seperti limbahnya tadi bau gitu Mbak. Jadi yang mungkin mereka khawatirkan juga banyak gitu dari mungkin limbah tadi yang Benar. bakal Polusi apa ya, benar. bau tidak sedap Yang seperti itu. mungkin Kesehatan yang- mungkin ya bisa benar-benar. akhirnya. Mungkin yang memang lebih krusialnya itu akan berdampak pada penghasilan mereka sih. Penghasilan nelayan yang cukup mereka khawatir turun drastis ya. karena memang mungkin limbah ini kan bisa berdampak pada lingkungan tadi kan. Iya, Jadi benar. mereka khawatir bahwasanya kalau adanya tambak ini mungkin mereka akan kesulitan gitu nantinya dampaknya. Untuk apa ya, proses riset atau penelitian teman-teman sudah di tahap apa nih sekarang? Sudah cukup lengkap atau masih bolak-balik gitu? Untuk sekarang sih memang udah lumayan rampung lah Mbak data-datanya, karena memang kami kan terlepas dari penelitian ini pro dan kontra tadi kan, kami mungkin lebih memberikan solusi kepada masyarakat juga mungkin yang akan membaca nanti kan jurnal kami. Dan Benar. memang sekarang memang sudah proses penulisan dan baru selesai minggu kemarin juga kan. Dan kami memang dari awal ini pengalaman berharganya juga kami sempat hadir dalam presentasi proceeding kemarin Mbak. Jadi sebelum kami menulis dan sampai kami menulis pun sampai kami mengirimkan abstrak kami kepada Benar. pihak Apsipol tuh itu menjadi pengalaman karena memang Step by step teman-teman jalankan. karena memang kemarin itu sempat gak percaya sih, karena memang yang mengikuti acara ini itu dosen-dosen dari seluruh Indonesia, gitu, benar-benar. Mbak. Ada beberapa perwakilan ya ada kemarin. beberapa perwakilan, dan hanya kami gitu loh yang Mahasiswa, mahasiswanya. kalian tim satu Hanya kalian. satu tim. Oh, luar biasa. Jadi agak benar-benar pengalaman berharga juga sih Iya, yang bisa kami dapatkan dari beberapa dosen. Lalu setelah itu kami melakukan penulisan lagi, memang udah
udah sedikit rampung sih untuk laporan, karena memang dikejar juga kan untuk membuat laporan ini. Dan artinya kapan nih kira-kira sudah bisa dibilang final dan untuk akhirnya nanti produknya bakal seperti apa gitu? Mungkin rencana kami kan sebenarnya ini udah cukup, datanya udah cukup rampung juga kan. Rencananya mungkin akhir bulan nanti atau September kan memang udah mau laporan juga kan ke pihak yang mengurus kayak LPPM. Dan Ini sudah diburu-buru belum sih? Ayo cepet gitu. Belum ya? belum sih, Belum. belum ada, tapi memang siap-siap gitu. Wanti-wanti ya. Karena memang datanya tadi udah ada dan sekarang udah proses, jadi direncanakan itu Oktober nanti akhir. Oktober selesai akhir. rencananya. Iya. Karena ini harus segera dilaporkan juga ya, teman-teman. Dan akan ada kembali lagi ke Belitung mungkin untuk finalisasi data atau cross check atau seperti apa? Kalau untuk finali data nih mungkin lebih gak semua kelompok sih Mbak, atau gak saya kan memang asli Belitung juga, nanti saya akan Sembari pulang kampung. sembari pulang kampung mungkin, karena memang kalau mau datang semuanya kan lumayan budgetnya tadi kan, waktu juga. Karena 3 orang itu bukan asli Belitung semua, Bukan, hanya Sally. mereka, ya, hanya saya. Oh iya. Jadi memang mungkin saya sendiri nanti untuk memastikan bagaimana, apakah memang udah seharusnya ini final gitu. Final ya, oke. Amin, mudah-mudahan segera selesai. Nah, untuk mungkin tips kali ya untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang juga dan sudah di masa-masa ya skripsi gitu, atau adik-adik tingkat teman-teman yang semoga juga ikut jejaknya, ikut MBKM riset, menarik loh gitu. Boleh tipsnya seperti apa? Oke. Mungkin lebih pada MBKM ini kan memang banyak ya program tadi, ada sekitar 8. Memang awalnya pasti teman-teman lebih gak mau ribet, udah aku magang aja, asal selesai gitu. Asal selesai kan, udah aku magang aja. Tapi yang perlu jadi pertimbangkan, kenapa harus memilih benar-benar yang bisa membantu kita nantinya. Kayak kami ini kan mengambil riset, jadi seperti yang udah saya sampaikan tadi, dari riset ini pun banyak pengalaman yang bisa diambil, lalu pelajaran juga. Nah, dari pelajaran dan pengalaman juga kan bisa meningkatkan skill kita, lebih memotivasi kita untuk jauh lebih baik lagi kan. Lalu untuk mungkin ke teman-temannya juga jangan takut gitu loh teman-teman untuk memulai yang sesuatu yang baru, benar. Yang mungkin teman-teman lebih ke kekhawatiran mencoba hal-hal baru itu takut gagal, tetapi dari kegagalan itu loh kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kita apa sih yang salah dari diri kita, dan mungkin itu bisa diperbaiki. Nah itu loh, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan, karena memang inilah masa kita ibaratnya. Masa muda nggak akan ambil peluang itu, ambil seperti peluang itu untuk mengembangkan daya kritis juga ya. Benar-benar Mbak. karena kalau dari segi riset juga kan membantu kalian untuk skripsi, jangan takut gitu loh. Jangan takut. Karena program-program yang ditawarkan itu memang cukup banyak dan menarik gitu loh, tapi dipertimbangkan lagi untuk teman-teman sekalian bahwasanya untuk mengajak juga ke depannya untuk teman-teman bahwa jangan takut loh, riset itu bakal susah, tapi ada banyak keindahan lainnya, ibaratnya mulai dari pengalaman kalian bisa ke tempat yang baru, lalu kenal masyarakat dengan kultur yang banyak, lalu juga kita bisa menyesuaikan diri kita, bersosialisasi lagi kepada masyarakat yang luas. Jadi bisa itu juga bisa jadi relasi juga buat kita ke depannya kan, karena kita sudah kenal dengan banyak orang. Iya, benar. Bisa untuk menambah jejaring ya. Terima kasih Sally atas waktu dan kesempatan yang sangat berharga hari ini. Ya, semoga
riset penelitian Sally dengan Ibu Tiara ya, di fasilitator Ibu Tiara, kemudian teman-teman dan 80 orang lainnya juga ini bisa rampung ya, bisa selesai dengan waktu yang memang ditentukan, tentu dengan kualitas terbaik ya. Dan ini juga bisa, ayo cepat-cepat skripsi gitu. Jangan lengah gitu, setelah ini masih ada yang menunggu ya terkait skripsi. Ya teman-teman semuanya, seperti Sally sampaikan tadi, memang jangan takut mencoba hal baru, kemudian ini juga meningkatkan daya kritis, kemudian rasa ingin tahu, karena akan banyak jejaring ataupun membangun jaringan baru seperti itu. Ya teman-teman, saya berharap juga yang menonton podcast kali ini juga bisa mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh, karena tanpa praktek ilmu tidak akan ngefek. Kemudian saya juga mengapresiasi semua teman-teman yang sudah menonton podcast ini, karena orang sukses adalah orang yang berproses. Sukses ini bukan hanya menunggu waktu, namun berproses ini setiap waktu. Terima kasih Sally, sukses selalu dan tetap semangat belajar. Ya, terima kasih teman-teman podcast dimanapun berada. Akhirnya saya Siti Anissa dan pamit undur diri. Tetap saksikan podcast dengan episode-episode menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.